Kondisi terluka di bagian wajah diduga akibat penganiayaan. Awalnya korban ditemukan warga yang mencari kayu untuk ganjal mobil. Saya melihat ada mayat dibungkus dengan kayaknya selimut merah, bungkus selimut merah. Terus langsung mereka melapor ke Polsek. Setelah melapor ke Polsek, kami langsung ke TKP. Jasad korban masih dalam identifikasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Bangka Barat meringkus Ricky Arianto, tersangka yang membunuh istrinya. Ya, tersangka diringkus saat bersembunyi di hutan setelah 4 hari jadi buron. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Kepolisian Resor Bangka Barat berhasil meringkus tersangka yang membunuh Leni, 21 tahun, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka atas nama Ricky Arianto, 26 tahun, yang tak lain adalah suami dari Leni. Ricky berhasil diringkus pada Senin siang setelah 4 hari menjadi buron dan ditangkap saat bersembunyi di perkebunan tak jauh dari tempat kejadian perkara. Untuk motifnya sebenarnya mereka cekcok. Jadi awal mula cekcok ini karena sebenarnya tidak kesesuaian antara suami istri ini. Istri merasa suami ini tidak bisa menjaga anak, sedangkan sang suami ini ya asik dengan dunianya sendiri. Mungkin kepulan asap membumbung tinggi dari lantai 3 sebuah rumah mewah di kawasan padat penduduk Kampung Cina, Jalan Nipah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Kobaran api dengan cepat menjalar hingga meludeskan seluruh bangunan yang ada di lantai 3. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di bagian atas rumah. Itu rumah yang di lantai 3. Berapa unit? Satu yang di lantai 3. Ya. Lebih parah lantai berapa yang keluar? Yang di lantai 3. Ya. Untuk pemilik rumah siapa namanya? Namanya siapa tadi? Pak, untuk ada korban Pak yang kejadian hari ini? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah kosong ditinggal penghuninya pergi. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
kelompok warga yang didominasi para remaja ini terlibat saling serang di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu petang. Tidak hanya menggunakan batu, warga juga mempersenjatai diri dengan petasan dan senjata tajam. Tawuran sempat mengganggu lalu lintas dan membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Dalam tawuran ini, beberapa warga mengalami luka ringan akibat lemparan batu. Tidak diketahui penyebab 3 kelompok warga ini saling serang, namun kondisi ini membuat warga khawatir. Anak remaja semua apa ada anak remaja semua gabungan? Sudah sering di daerah sini, Pak. Ayo, 2 kali ini. Oh, 2 kali ini. Iya. Dalam waktu seminggu. Oh, lebih. Nggak sampai lebih dari seminggu. Oke. Kadang nggak ada, tergantung sih. Kalau permasalahannya kita kurang tahu, permasalahannya saya kurang tahu. Oke. Tawuran 3 kelompok warga ini berhasil dibubarkan setelah petugas menembakkan gas air mata ke arah massa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Detik-detik puluhan orang yang melintas di jembatan tali Taman Candika Medan tercebur ke danau setelah tali seling terputus, terekam video amatir warga. Sejumlah pengunjung pun histeris, sementara sebagian lainnya bertahan bergelantungan memegang erat besi jembatan. Tim penyelamatan Taman Candika dibantu pengunjung lainnya langsung mengevakuasi para pengunjung yang tercebur. Pasalnya kedalaman danau mencapai 8 meter. Total ada 50 orang yang secara bersamaan melintas. Sementara jembatan hanya mampu dilintasi maksimal 20 orang hingga akhirnya jembatan putus dan ambruk. Sekitar pukul 6 lebih sore, pas taman mau ditutup kan, mungkin tamu-tamu pada berbondong-bondong buat pulang. Mereka melintasi jembatan over capacity yang seharusnya 20 orang, jadi diperkirakan tadi ada 50 orang. Iya, sempat panik kan, dia langsung terjun ke bawah tadi, sementara kunci perkakas kami untuk perahu dia yang megang, jadi gudang kami didobrak. Seluruh pengunjung berhasil dievakuasi dengan selamat. Kini jembatan ditutup pihak pengelola taman, sementara kepolisian memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi bulan September lalu di kantor DPRD Lebak, Banten berujung tewasnya seorang Satpol PP. Massa dengan sengaja mendobrak pintu pagar DPRD Lebak hingga roboh. Naas 2 anggota Satpol PP tertimpa pagar setinggi 2 meter. 1 anggota Satpol PP terluka ringan di kepala, namun 1 anggota Satpol PP lainnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Korban pun langsung dimakamkan setelah dibawa ke rumah duka. Polres Lebak akhirnya menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai orator yang memerintahkan mendorong pagar DPRD tersebut. Kedua tersangka berinisial RM 23 tahun sebagai korlap aksi dan M sebagai peserta aksi yang merobohkan pagar. RM masih berstatus mahasiswa warga desa Parung Sari, Kecamatan Sajira, sementara M sebagai warga desa Badur, Kecamatan Cirinten. Ini berdasarkan dari saksi dan hasil analisa kita di video. Tidak untuk kemungkinan untuk para tersangka ini bertambah. Alasan mereka berunjuk rasa anarkis apa, Pak? Jadi alasannya masih kita tetap dalami untuk secara pastinya karena masih ada pihak-pihak lain yang perlu kita minta keterangan.
Polisi masih memburu aktor di balik unjuk rasa ini. Apalagi terungkap para tersangka mendapat bayaran dari aktor tersebut sebesar Rp50.000 hingga Rp1 juta. Di Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Santri sekaligus pelajar MTS kelas 1 inisial MS di Pacitan, Jawa Timur kehilangan nyawanya saat berlibur ke kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. Bocah laki-laki usia 13 tahun ini tewas tersentum listrik saat bermain game konsol. Bermula dari korban yang menyewa seperangkat game konsol bersama 3 orang temannya. Perangkat itu kemudian dibawa ke salah satu warung tempat mereka biasa bermain. Diduga korban memegang kabel terkelupas yang dialiri listrik. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Itu berapa orang yang kesini itu? Yang kesini 2 orang, yang almarhum itu sama temennya 1. Kalau menurut yang di lokasi kejadian itu kan tersengat listriknya sama kabel sambungan ataupun saklar panjang itu. Iya betul. Itu dari sini atau? Kalau itu kabel rollnya bukan dari sini. Berarti bukan dari pemilik PS ataupun bukan dari pemilik warung, Mas Wahyu itu. Anak-anak biasanya ya bawa sendiri. Terus bawa kabel panjang sendiri. Kabel panjang bawa sendiri, PS bawa sendiri. Cuman saat pas dicolokin ke itu. Iya. Yang itu berarti. Nah, yang itu ada kabel yang lepas gitu ya. Ya kemungkinan begitu. Kemungkinan ada yang lepas kemungkinan. Kasus meninggalnya santri saat bermain game konsol ini masih dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh terendam banjir. Peristiwa ini terjadi akibat diguyur hujan deras sejak seminggu terakhir. Banjir dengan ketinggian air mulai 80 cm hingga 1 meter lebih dipicu akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Lami Nagan. Selain merendam rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan lintas Provinsi Aceh menuju Sumatera Utara. Dari data BPBD Nagan Raya, Kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdampak banjir saat ini mencapai 1.712 jiwa, tersebar di 11 desa dalam kecamatan tersebut. Korban banjir membutuhkan kapal transportasi speedboat dan juga air bersih. Yang dibutuhkan sama masyarakat speedboat, air bersih ya. Hingga Minggu sore banjir masih mengepung ratusan rumah warga di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Warga diminta untuk waspada mengingat cuaca masih ekstrim. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Peluncuran buku karya Frans Meroga, Surung Raja Pangapean ini diharapkan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM di Indonesia. Frans menyampaikan pentingnya penguatan regulasi kebijakan yang berpihak kepada UMKM dan penguatan teknologi ekonomi digital untuk mencapai target ekonomi 8% dalam kepemimpinan Presiden terpilih mendatang. Dalam diskusi peluncuran buku ini turut hadir staf khusus Presiden dan sekaligus politisi Partai Perindo, Angki Yudhistia. Angki menyebut kelompok rentan dalam berperan dalam ekonomi kerakyatan. Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Timur menemukan 5 kerangka manusia saat melakukan ekskavasi di situs Bre Kahuripan di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kelima kerangka ditemukan berjejer rapi di sektor D, sebelah barat makam Dusun Bendo. Kelima kerangka ini terdiri dari 4 kerangka dewasa dan 1 balita.
ini kami gali di sektor itu kami dapatkan 5 lagi kerangka manusia. Mereka ahlinya yang nanti bisa mengidentifikasi tentang atau terkait dari manusia. Ekskavasi ini merupakan ekskavasi lanjutan tahun 2020 lalu yang menemukan talut sepanjang 2 km di sekitar situs Brekahuripan. Selanjutnya, kelima kerangka akan dimasukkan ke dalam 5 kotak kayu dan dilakukan penelitian lanjutan oleh tim paleoantropologi dari Unair Surabaya guna mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka, apakah era Majapahit atau bukan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali melaksanakan panen raya dan peninjauan lokasi optimalisasi pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Menteri Amran menyebut pentingnya pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dengan pembentukan brigade dari kaum milenial untuk mengolah lahan. Amran menyoroti kesempatan usaha pertanian dengan aspek hasil usaha pertanian di lahan dengan hasil 70-30, di mana 70% merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan 30% dari pemilik lahan, dengan estimasi pendapatan 10 hingga 20 juta rupiah. Si milenial kita kelompokkan, kita daftar sekarang sudah ada 3.000. Kita target 50.000. Nanti yang terlibat di sektor pertanian. Tapi kita harus memberi kesempatan kepada mereka dan memberi contoh, memberi pelatihan sehingga mendapatkan keuntungan minimal 10 juta. Itu bersih. Syarat milenial dia hadir adalah literasi digital, menggunakan sistem drone, menggunakan teknologi tinggi. Dia mau turun. Kemudian yang kedua menguntungkan jauh di atas pegawai negeri. Menteri Pertanian menyebut ada 3 instrumen untuk menggerakkan perekonomian Indonesia menuju Indonesia emas, yakni kaum milenial produktif, sumber daya lahan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi pertanian agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dan kreatif. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Penganugerahan medali kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia dilakukan dalam rangkaian apel kesiapan pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pagi tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan langsung medali kehormatan kepada Presiden Jokowi. Penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik ini dilakukan atas dasar keputusan Kapolri. Sedangkan penganugerahan warga kehormatan Brimob dilakukan berdasarkan keputusan Danko Brimob. Dalam kegiatan apel pengamanan ini, Presiden juga memberi tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan kerja Polri dalam apel. Untuk 7 satuan yang ada di Polri tadi saya sebutkan, ini akan mendapatkan anugerah yang namanya adalah Nugraha Sakanti. Jadi sebelumnya kita sudah ketahui ya, tahun 1961 itu sudah pernah mendapatkan setelah 63 tahun yang lalu. Hari ini, tepatnya 14 Oktober 2024, ini terulang kembali sebagai suatu sejarah, artinya sebagai motivasi. Nugraha Sakanti ini diberikan atas dedikasi satuan-satuan yang ada di Polri oleh Bapak Presiden, dan ini adalah penghargaan tertinggi pada satuan, di mana berdedikasi untuk tugas-tugas yang sangat luar biasa, memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dan khususnya pada masyarakat, seperti itu. Ya. Kalau terkait dengan Loka Praja ini, bagi Pak. Untuk pada kegiatan apel ini juga akan diberikan kehormatan medali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dari Bapak Kapolri, yaitu adalah Loka Praja Samraksana. Artinya adalah memberikan perlindungan ya kepada masyarakat dan bangsa serta negara. Di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berkontribusi memberikan pengembangan organisasi Polri ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di konteks keamanan pada Polri. Sehingga medali penghargaan dari Bapak Kapolri kepada Bapak Presiden ini
merupakan suatu anugerah selama 10 tahun kepemimpinan beliau untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan mengembangkan organisasi Polri. Apel pengamanan diikuti 8.179 personil yang terdiri dari pasukan apel, pasukan cadangan hingga personil pendukung. Selain itu, ada 367 tamu yang hadir mulai dari pejabat utama Polri dan keluarga, 9 menteri, para mantan Kapolri, serta perwakilan dari TNI. Usai pelaksanaan upacara, tim kepolisian Republik Indonesia menunjukkan kemampuannya dengan peragaan jelang pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan berlangsung di hari Minggu 20 Oktober 2024. Melakukan penanganan unit K9 yang melekat dalam patroli presisi. Sejumlah atraksi, alat, dan persenjataan ditunjukkan kepolisian dalam atraksi demo pengamanan. Komposit Polri melakukan tindakan terukur. Dapat kita saksikan bersama Primo Polri. Di antaranya seperti terjun payung, bela diri, sapu jagat, pengawalan lantas, hingga flypass poluh udara dan paragliding. Bendera merah putih dengan membawa bendera Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Qingdao Tiantai. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong langsung menginstruksikan para pemain berlatih strategi dan formasi jelang melawan Cina Selasa mendatang. Sesi latihan dibagi 2 kelompok, di mana salah satunya berlatih terpisah karena alami cedera ringan yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Meski begitu, para pemain dalam kondisi baik dan hanya adaptasi cuaca saja. 오늘 훈련은 뭐 10시간 정도 장시간 병행을 하고 왔고 오늘은 2그룹을 나눠서 한 주는 호텔에서 짐을 가볍게 할 것이고 오늘은 운동에 나와서 경기에 참가하지 못했던 친구들은 오늘 좀 훈련을 좀 하는 그런 훈련 프로그램. 뭐 크게 부상당한 선수들은 없고 일단 뭐 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고 나머지 선수들은 전체적으로 뭐 컨디션이 괜찮고 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아. 아니 뭐 크게 심한 건 아니니까 뭐 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같아. Laga melawan Cina akan menjadi pertaruhan Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang ini cukup terbuka karena tuan rumah Cina belum meraih poin sama sekali. Wasit Ahmed Alkaf mendapat sorotan usai membuat keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain melawan Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Wasit asal Oman ini membuat sejumlah keputusan yang cenderung bias dan menguntungkan Bahrain. Dalam laga ini Indonesia tercatat membuat 27 pelanggaran, padahal kontak fisik yang terjadi cenderung minim. Hingga puncaknya wasit tidak menghentikan laga meski waktu tambahan sudah habis dan berbuah gol Mohamed Marhun serta membuat kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata buyar dan harus puas bermain imbang 2-2. Protes keras sempat dilayangkan seluruh penggawa Garuda termasuk sang manajer Sumarji. Namun Sumarji mendapat kartu merah. Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui KIS, pemerintah ingin memastikan setiap warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai
tanpa harus terbebani oleh biaya tinggi. Data per 10 Mei 2024, peserta KIS di Indonesia jumlahnya mencapai 271,2 juta orang atau 97% dari total penduduk Indonesia. Setidaknya ada 5 manfaat KIS bagi masyarakat Indonesia, antara lain sebagai akses gratis ke berbagai layanan kesehatan, mulai dari layanan kesehatan dasar di puskesmas hingga layanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit. Kemudian perawatan untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. KIS menyediakan pengobatan dan perawatan berkelanjutan. Selanjutnya untuk kesehatan ibu dan anak. Tingginya angka kematian ibu dan anak menjadi perhatian serius, sehingga dengan adanya KIS diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada kesehatan mereka. Berikutnya meringankan beban biaya operasi bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir, meringankan beban ekonomi dan menyediakan pelayanan medis darurat sehingga masyarakat bisa lebih fokus meningkatkan kualitas hidup. Program Kartu Indonesia Sehat atau KIS dari pemerintah yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ini telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Dengan KIS, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan kesehatan secara gratis dan mudah. Masyarakat berharap kedepannya program Kartu Indonesia Sehat bisa terus dilanjutkan, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Bermanfaat karena kalau sakit kita mudah untuk berobat tanpa harus bawa uang kan. Karena ini sebagai pegawai kan dipotong setiap bulan dari gaji. Jadi saya mau berobat kapan aja kan, orang nggak pingin sakit ya. Kalau lagi sakit ya pasti berobat. Kayak biasanya lambung gitu kan, mendadak terus kita nggak punya duit, kadang-kadang kan duit ya udah kita lari aja ke puskesmas atau rumah sakit, ya gampang mudah. Kalau berobat ini mudah, dokternya mudah, cuma kalau obat suka lama ya. Obatnya gitu suka lama. Obatnya suka lama ya? Iya. Hampir sering sih kegunaan, kemudahannya sih ya nggak sulit sih, apalagi terutama berobat di RSUD Cempaka Putih ini juga mudah sih, prosesnya juga nggak gampang, dari pendaftaran sampai registrasi sampai ke perawatnya juga semua ramah-ramah, jadi mudah menggunakannya. Alhamdulillah sangat terbantu Mbak. Ya dengan adanya KIS ini, dengan kita berobat ya dengan keadaan yang mungkin bisa tertolong lah, misalnya gitu. Dengan keadaan finansial yang kurang, ya bisa terbantu dengan KIS. Kementerian Koperasi dan UKM menggelar acara fashion bertajuk Jakarta First Modest Fashion Month atau MOFAM di lapangan Banteng, Jakarta, Minggu 13 Oktober 2024. Acara berlangsung meriah dengan pertunjukan hiburan seperti penampilan flash mob Abang None 2024 dan grup band The Massive. Dalam acara ini juga menyediakan 30 UKM pendukung modest fashion, mulai dari produk-produk tas, alas kaki, aksesoris, hingga perawatan pribadi. Kemenkop UKM juga memberikan penghargaan kepada 2 perwakilan desainer, Santun dan Damakara, atas partisipasi mereka untuk pengembangan MOFAM. Dalam kesempatan ini, Kemenkop UKM menaikkan nota kesepahaman dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan Imam Besar Masjid Istiqlal untuk pelaksanaan Festival Istiqlal. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, MOFAM punya potensi besar agar industri fashion tanah air berkancah sampai luar negeri. Modest fashion ini kan punya potensi besar untuk menjadi industri baik untuk pasar dalam negeri maupun luar. Karena kita punya akar kultural yang sangat kuat dan kemudian juga kita punya sumber serat yang kaya walaupun sebagian belum bisa olah, sehingga industri ini bisa berkelanjutan. Nah, karena itu kita sedang mempersiapkan bagaimana modest fashion ini bukan hanya untuk market dalam negeri, tapi juga untuk market global. Diharapkan acara ini menjadi pendorong kemajuan industri fashion di Indonesia dan memperkuat citra Indonesia sebagai pusat modest fashion di dunia.
Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Seto Pratomo, iNews melaporkan. PT Pos Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional menggelar kompetisi futsal tingkat SMA se-Jawa Barat di Gedung Olahraga Ulbi, Bandung, Jawa Barat. Turnamen ini diikuti 40 sekolah se-Jawa Barat. Di samping itu, dalam acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Rektor Logistik dan Bisnis Internasional dan juga Supervisor Government and Corporate Business Pos Indonesia. PT Pos Indonesia menyebutkan seluruh peserta akan dilatih langsung oleh pelatih Timnas U20 Indra Syafri. Indra Syafri nanti akan memperbaiki bagaimana cara mereka menjadi pemimpin, bagaimana mereka bermain, bagaimana cara mereka membentuk tim. Nah, itu kita lakukan coaching klinik sehingga nanti ke depan tadinya mereka bermain tanpa manajemen yang baik, strategi yang kuat, ke depannya dan strategi yang akan membuat mereka menjadi lebih terstruktur, ya, termasuk juga kan nanti manajer juga mendapat coaching sehingga anak-anaknya, anak didiknya menjadi orang yang Selain itu, pihak Ulbi juga membantu mencari bibit muda timnas dari pagelaran turnamen futsal. Saya sangat berharap bahwa lahir orang-orang hebat dari proses sederhana dan kecil yang kita lakukan hari ini. Seandainya apa yang dilakukan oleh Ulbi kemudian juga menggerakkan orang-orang lain untuk ikut juga melakukan hal yang sama, akan banyak sekali orang-orang hebat yang dilahirkan oleh satu proses yang dibangun dengan sportivitas. Turnamen futsal antar SMA SMK se-Jawa Barat ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Oktober mendatang. 40 SMA se-Jawa Barat akan memperebutkan piala dari Universitas Logistik dan kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ilmu forensik dapat menjadi jalan untuk menguak kebenaran dalam sebuah kasus kriminal, terutama pembunuhan. Setetes keringat, folikel rambut, bercak darah, DNA atau sebuah pesan pendek berupa fisik maupun seluler bisa menjadi petunjuk untuk pihak berwajib. Meski teknologi sudah canggih, masih banyak kasus pembunuhan yang belum terkuak dan tetap menjadi misteri yang tak kunjung terjawab, bahkan pada era modern saat ini. Namun seberapapun jelinya seorang pembunuh atau tukang pukul melenyapkan bukti-bukti, mempersiapkan plot kejahatan yang menurut mereka sempurna, mungkin ada satu hal yang tak bisa mereka kendalikan, yaitu campur tangan takdir, termasuk yang datang dari dunia lain. Sejumlah korban pembunuhan konon bisa datang melalui mimpi, bisikan, atau meninggalkan tanda untuk dapat membantu menguak identitas penjahat yang merenggut nyawa mereka. Berikut Tofels merangkum beberapa kasus kejahatan yang terungkap oleh arwah korbannya. Pembunuhan 3 bersaudara di Malaysia. Misteri menyelubungi kasus pembunuhan 3 bersaudari dari kampung Alor Semela, Alor Setar yang terjadi 29 November 2012 silam. Polisi tak kunjung menemukan titik terang, semua petunjuk sudah disisir, sejumlah orang pun diperiksa, namun tak ada yang bisa dijadikan tersangka pada waktu itu. Polisi pun menyebutkan bahwa kasus nyaris buntu. Namun belakangan misteri itu terkuak. Polisi menahan 2 pemuda berusia 19 tahun asal Kampung Gelam yang jaraknya kurang dari 2 km dari rumah para korban. Kedua tersangka awalnya bebas dari kecurigaan. Mereka hadir dalam pemakaman 3 korban, bahkan menawarkan bantuan untuk menemukan para pembunuh. Apa yang menguak para tersangka yang diduga membunuh ketiga korban? Mereka bernama Nur Syafiqah Nadia Rusdi, 14 tahun,
Nur Izzati Husna, 12 tahun, dan Putri Nurul Akma, 3 tahun. Pada suatu malam, ayah dari 3 korban yang dirundung duka bermimpi aneh. Putrinya yang tertua muncul di hadapannya. Dalam mimpinya itu, sang anak mengatakan kepadanya untuk memberitahu polisi agar mencari seseorang bernama Ehsan. Rusdi menyampaikan mimpi itu pada istrinya dan mengatakan bahwa nama itu bisa jadi adalah petunjuk. Lalu orang tua korban tersebut melapor pada polisi. Ajaibnya, nama panggilan salah satu tersangka adalah Ehsan sesuai petunjuk mimpi. Ashley Holly berusia 20 tahun adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh mantan pacarnya yang psikopat Robert P. McMichael II. Mantan pacarnya itu membunuh Ashley lalu membungkus tubuhnya dengan semen dan menguburnya di dekat rumah ayahnya. Sebelum diketahui jadi korban pembunuhan, Ashley hanya dianggap hilang karena tak ada kabar darinya dalam waktu yang lama. Polisi saat itu sudah menduga bahwa mantan pacarnya itu terlibat, namun tak memiliki cukup bukti untuk bisa menindaknya. Bahkan anjing pelacak pun sudah dikerahkan di tempat mayat Ashley berada, namun anjing pelacak itu tak bisa menemukan Ashley. Alhasil sang pelaku lolos dan tak tertangkap selama 4 tahun. Arwah Ashley lalu tak bisa tenang dan tak akan membiarkan hal ini terus terjadi. Dia pun mengunjungi seorang paranormal bernama Christy Robinet saat sedang tidur. Ashley pun memberikan semua detail terkait pembunuhannya, mulai dari metode pembunuhannya sampai lokasi mayat Ashley. Berdasarkan informasi tersebut, polisi lalu berhasil menemukan mayat Ashley dan Robert P. McMichael II pun mengakui perbuatannya. Selain membunuh Ashley, ternyata Robert P. McMichael II juga membunuh ibunya sendiri dan pacar dari ibunya. Ternyata meski sudah meninggal, para korban pembunuhan itu seperti bangkit dari kubur dan memberikan informasi terkait kematiannya sehingga kasusnya bisa diselesaikan. Pemirsa Tofas, itulah beberapa kasus kejahatan yang terungkap oleh arwah korbannya. Pemirsa, banyak jalan tol di dunia yang melewati gedung-gedung pencakar langit. Namun ada yang unik dari jalan tol di Jepang satu ini, di mana jalurnya tak hanya melewati gedung di sisi kanan dan kirinya, melainkan menembus ke dalam gedung. Sebenarnya apa alasan dibalik arsitektur ini? Berikut informasinya hanya di Top Files. Gedung tinggi yang di bagian tengahnya menjadi jalan tol ini disebut dengan Gate Tower Building. Gedung perkantoran yang berada di Osaka, Jepang ini mempunyai 16 tingkat, namun gedung ini tidak mempunyai lantai 5, 6, dan 7, lantaran ada sebuah lubang besar yang digunakan untuk jalan tol. Jalur yang menembus gedung ini adalah jalan tol Hanshin Expressway. Tol yang sudah beroperasi sejak tahun 1992 ini menghubungkan wilayah Osaka, Kobe, dan Kyoto. Sejarah dibangunnya jalan tol unik ini tak lepas dari desain pengembangan tata letak kota di tahun 1983. Saat itu seluruh pembangunan gedung baru di area ini dihentikan oleh pemerintah setempat karena akan dibangun jalan tol. Namun pemilik gedung Gate Tower Building tetap ingin membangun gedung di area ini karena pemilik bangunan merupakan seorang pengusaha arang dan kayu yang sudah memegang hak properti sejak periode Meiji. Setelah banyaknya pemilik tanah yang protes saat pemerintah melakukan pengembangan kota, akhirnya pemerintah menetapkan status kepemilikan untuk dimiliki oleh dua belah pihak. Proses negosiasi dengan pemilik gedung Gate Tower Building terus berlangsung hingga 5 tahun, dan akhirnya tercetus solusi untuk membangun jalan tol di tengah gedung. Adanya bangunan yang ditembus jalan tol ini sekaligus menjadi ide dan inovasi Jepang dalam menata kotanya. Meski jalan tol menembus bagian tengah gedung perkantoran, namun aktivitas tetap berjalan normal tanpa harus terganggu karena suara bising dari kendaraan yang melintas. Dengan teknologi arsitektur yang canggih, pemilik gedung memasang noise proofing pada dinding dan lantai sehingga lebih kedap suara. Untuk mencegah kebisingan, jalan tol dilengkapi oleh pilar-pilar yang dirancang sebagai pelengkap bagi fasad bangunan. Terdapat tiang penyangga untuk menahan beban jalan tol. Bagi para pengendara yang melintas di jalan tol, gedung Gate Tower Building terlihat seperti terowongan kecil, padahal di bagian atas, kanan, dan kirinya merupakan gedung perkantoran biasa, tempat ratusan orang bekerja. Jalan ini bisa dilalui dari Ikeda dengan menggunakan tol Hanshin menuju daerah Umeda. Meski dikenal sebagai Gate Tower Building, namun sebenarnya nama gedung ini adalah TKP Garden City Umeda, Osaka. Pemirsa Tofels, bagi yang ingin merasakan sensasi berkendara masuk ke dalam gedung, Anda bisa berkunjung langsung ke negeri Sakura. Semoga informasi ini bermanfaat.
Hewan banteng adalah salah satu spesies mamalia liar yang menarik dan memiliki peran penting dalam ekosistem di berbagai wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Jika mendengar nama banteng, mungkin kita akan langsung mengingat hewan berbobot besar yang identik dengan fisik kuatnya. Berikut beberapa fakta menarik tentang banteng. Banteng jantan memiliki tubuh yang lebih besar daripada betina dengan berat bisa mencapai 700 hingga 1000 kg atau lebih. Tinggi banteng bisa mencapai 1,5 meter pada bahu. Bulu banteng umumnya berwarna coklat kemerahan atau hitam. Kadang-kadang dengan bercak putih pada beberapa individu, banteng jantan memiliki tanduk yang kuat, melengkung ke atas dan bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Banteng betina memiliki tanduk yang lebih kecil dan kurang melengkung. Banteng ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Mereka biasanya hidup di hutan hujan tropis, hutan rawa-rawa, serta padang rumput. Banteng adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Banteng biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ekor hingga sekitar 20 ekor. Kelompok ini terdiri dari satu jantan dewasa, betina, dan anak-anaknya. Banteng cenderung aktif pada malam hari dan saat senja dan istirahat di tempat yang teduh selama siang hari. Banteng sering berendam di lumpur atau air untuk mendinginkan tubuh agar menghindari gigitan serangga. Banteng memiliki tanduk yang kuat sebagai salah satu bagian terpenting yang ada pada dirinya. Bukan hanya sebagai ciri dari karakteristik fisiknya, namun tanduk tersebut menjadi bentuk pertahanan bagi banteng dari ancaman predator lain yang tak kalah berbahaya. Ternyata tanduk yang dimiliki banteng bukan hanya sangat kuat, namun juga cukup tajam selayaknya silet. Bahkan berat dari tanduk banteng ini rata-rata diperkirakan sekitar 544 kg atau bahkan bisa lebih kuat dari itu. Sehingga tak heran jika bisa menjadi senjata andalannya dalam mempertahankan diri. Banteng juga merupakan hewan yang cukup berbahaya dan tak bisa didekati secara sembarangan apabila bukan seorang profesional. Bahkan banteng kerap dijadikan sebagai tontonan di masa lalu melalui pertunjukan matador dan tampak sekali keagresifan yang dimiliki oleh hewan satu ini. Banteng merupakan hewan yang agresif secara natural dan sangat mudah terprovokasi sebab kandungan testosteron yang cukup tinggi pada tubuhnya. Jika dilihat lebih dekat, banteng banyak kemiripan dengan sapi, namun watak yang dimiliki kedua hewan ini tampak berbeda. Banteng dianggap sebagai sapi dengan versi yang lebih berotot dan memiliki tulang yang jauh lebih tebal. Selain itu, otot-otot yang dimiliki banteng juga terletak pada beberapa bagian, sebut saja pada bagian kakinya, leher, hingga kepalanya, bahkan untuk bagian tanduknya bisa dibilang lebih besar. Cara hidup banteng dewasa dan banteng muda juga sedikit berbeda. Seekor banteng yang masih berusia muda cenderung untuk memilih hidup sendiri dan terpisah dari kawanannya. Lain halnya dengan banteng yang sudah dewasa, ia cenderung akan tetap bergabung di tengah-tengah kawanannya serta hidup berkelompok. Populasi banteng di seluruh dunia berada pada ambang terancam punah. Dari tahun ke tahun, populasi banteng semakin menurun. Saat ini jumlah populasi banteng di seluruh dunia tidak lebih dari 8.000 ekor. Bahkan menurut perkiraan beberapa ahli, populasi banteng hanya tinggal 5.000 ekor di seluruh dunia. Itulah fakta unik dan menarik tentang banteng yang perlu pemirsa Tofas ketahui. Semoga informasinya bermanfaat ya. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Perang
Palestina terhadap Israel sampai detik ini masih terus berlanjut dan semakin mencekam. Namun tidak asing bagi masyarakat mengetahui pasukan bersenjata Palestina yang bernama Hamas. Di balik kuatnya militer Hamas, ada sosok yang selalu dikagumi bagi pendukungnya, yaitu Abu Ubaidah. Lantas bagaimana sosok Abu Ubaidah yang sebenarnya? Berikut Talkshow akan membahas mengenai sosok Abu Ubaidah dan kaitannya dengan Hamas. Nama Abu Ubaidah selalu disebut oleh banyak orang Palestina. Kemunculannya menjadikan dirinya dianggap pahlawan bagi para pendukung Hamas di dunia Arab dan Barat. Namun ia menjadi musuh bagi yang membenci Palestina dan Hamas. Apalagi Abu Ubaidah juga sangat dibenci oleh Tel Aviv dan sekutunya. Abu Ubaidah juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Aqsa. Ia sempat muncul di layar kaca sejak 7 Oktober setelah Muhammad Al-Deif, komandan Al-Qassam, mengumumkan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa. Operasi Badai Al-Aqsa merupakan serangan militer mendadak dari kelompok Hamas di Palestina kepada Israel. Hamas mengklaim serangan tersebut merupakan bentuk balasan untuk negara Zionis Yahudi atas kekejamannya kepada warga Palestina selama beberapa dekade ini. Ia kerap berdiri di dekat salinan Al-Quran saat mengumumkan perkembangan operasi militer. Abu Ubaidah menyebarkan pidato-pidatonya melalui saluran Telegram yang ia sebut sudah diluncurkan sejak 2020. Abu Ubaidah tak punya media sosial lainnya, namun video-video pernyataannya tersebar di media sosial dan disiarkan di beberapa stasiun berita. Menurut informasi yang beredar, Abu Ubaidah pertama kali dikenal pada tahun 2002 silam sebagai salah satu pejabat lapangan Al-Qassam. Pada tahun 2006 silam, Abu Ubaidah ditunjuk sebagai juru bicara Brigade Al-Qassam. Ia pertama kali tampil di hadapan publik pada 25 Juni 2006 lalu ketika sejumlah kelompok bersenjata termasuk Hamas menyerbu pos militer Israel di dekat perbatasan dengan Gaza. Sejak saat itu sampai sekarang tak ada yang benar-benar tahu identitas Abu Ubaidah. Dia selalu tampil dalam rekaman-rekaman video dengan wajah berbalut kain penutup wajah tradisional Palestina, kefiyeh yang berwarna merah. Sedikit yang diketahui, Abu Ubaidah berasal dari kota Nalia di Gaza yang diduduki oleh Israel pada tahun 1948 dan sekarang tinggal di Jabalia, sebelah timur Laut Gaza. Menurut informasi terbatas dari Israel, rumahnya telah menjadi target sasaran dari pengeboman tentara Israel pada tahun 2008, 2012, 2014, dan dalam perang saat ini. Meskipun seringkali rumahnya menjadi target serangan, Abu Ubaidah terus tampil dalam serangkaian konflik termasuk perang pada 2014. Itulah sosok Abu Ubaidah dan kaitannya dengan Hamas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi pemirsa ya. Pemirsa, negara Cina memang dikenal memiliki destinasi wisata yang sangat beragam. Salah satu yang paling ikonik tentu saja adalah Tembok Besar Cina yang sangat indah dan kaya akan nilai historis yang konon pada saat pembangunannya ada lebih dari 1 juta pekerja tewas. Hal tersebut membuat beberapa pengunjung sering mendengar suara langkah kaki di sini. Selain itu, negeri Tiongkok ternyata memiliki destinasi wisata lainnya yang misterius karena jarang terjamah tangan manusia, serta sangat memicu adrenalin karena memiliki medan yang sangat menegangkan. Berikut ini Tobas telah merangkum deretan destinasi misterius dan menegangkan di Cina hanya untuk Anda. Mihun Taipa terletak di Kabupaten Hongya, Provinsi Sichuan, tepatnya di Gunung Wawu. Tempat ini dikenal dengan segitiga bermuda yang berada di darat. Julukan tersebut bukan tanpa alasan, sebab di Mihun Taipa sering terjadi peristiwa aneh. Gunung Wawu kaya akan mineral yang menghasilkan medan magnet yang besar. Hal inilah yang membuat kompas gagal mendeteksi arah dan tidak ada sinyal sama sekali. Oleh karena itu, saat ini pemerintah melarang kawasan tersebut sebagai tempat wisata. Selanjutnya, ada pemandian air panas Dezong yang terletak 140 km dari Lhasa. Menurut ceritanya, tempat ini disucikan oleh Pan Sambawa. Tak hanya itu saja, yang paling mengerikan adalah saat suhu pemandian air panas Dezong naik. Banyak ular akan muncul di air, akan tetapi jenis ular-ular ini merupakan ular obat.
Meskipun tak berbisa, namun bagi wisatawan yang belum tahu, pastinya hal ini cukup mengagetkan dan menyeramkan. Danau Poyang terletak di Provinsi Jiangxi, merupakan danau air tawar terbesar di Tiongkok. Danau ini memang terlihat indah dengan sumber daya alam yang sangat kaya, namun di balik keindahannya, seringkali terjadi tragedi. Bagian danau utara Danau Poyang digambarkan sebagai segitiga bermuda. Sebab dalam 60 tahun terakhir lebih dari 200 kapal tenggelam dan ribuan orang meninggal. Penduduk setempat percaya jika kekuatan misterius berbau supranatural tersembunyi di sini. Bahkan pada tahun 1945 sebuah kapal Jepang dengan berat lebih dari 2000 ton tenggelam di daerah ini. Desa Fengmen terletak di daerah pinggiran kota Qinyang, Provinsi Henan. Desa ini dijuluki desa berhantu sebab desa yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai kini tak ada satupun yang menghuninya. Di desa ini terdapat 39 bangunan atau sekitar 200 bangunan. Namun bukan hanya bangunannya saja, cerita yang lebih mengerikan lagi adalah cerita di balik kursi kayu yang terdapat di desa ini. Konon katanya setiap turis yang berkunjung dan duduk di kursi tersebut akan meninggal secara misterius. Terakhir ada Sungai Erlong yang letaknya di wilayah Liupan Mountain National Forest Park. Sungai ini memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Sungai Erlong merupakan rumah bagi ratusan tumbuhan dan satwa liar. Di tempat ini kita bisa menemukan berbagai hewan liar seperti rusa, burung, dan kelinci. Akan tetapi, Child of Death adalah zona taman untuk eksplorasi ilmiah dan sebuah ekspedisi. Masyarakat awam tidak diizinkan untuk memasuki daerah ini kecuali ditemani pemandu yang profesional. Karena di daerah ini kemungkinan besar kita akan bertemu dengan macan tutul saat menjelang malam. Nah, itulah tadi pemirsa tempat-tempat paling misterius di Cina. Jika Anda adalah pecinta misteri atau hanya mencari petualangan yang tak terlupakan, mungkin tempat-tempat tadi merupakan tujuan yang sempurna untuk Anda kunjungi di Cina. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Sekitar 120 km dari timur laut Tokyo terdapat Hitachi Seaside Park, surga bunga yang tidak ada akhirnya. Tanaman ini terletak di Ibaraki, prefektur di pesisir yang penuh dengan pemandangan alam yang tidak dapat dilihat di kota metropolis di sekitarnya. Hitachi Seaside Park memiliki berbagai jenis tanaman dan bunga untuk semua musim. Pada musim semi, tanaman ini terkenal di seluruh Jepang untuk ladang bunga Nemopila yang mewarnai tanaman ini menjadi warna biru muda. Pada musim panas, tanaman ini memberikan pemandangan ladang bunga lavender dan bunga matahari yang menawan. Pada musim gugur, bunga kochia yang merah dan akan menghangatkan udara musim gugur yang dingin. Hitachi Seaside Park terkenal dengan bunga berskala besarnya yang berubah seiring musim. Saat musim semi, tamannya tampak seperti ombak warna-warni karena ada hampir 260.000 tulip dan lebih dari 1 juta bunga narsikus menghiasi area di sekitar jalan setapak di hutan.
Di waktu yang sama, lereng bukit yang luas di dekat batas tepi pantai taman tersebut memancarkan warna biru Nemophila yang cemerlang. Warna musim panas juga elok dengan datangnya bunga matahari dan zinnia, serta pemandangan menyegarkan dari semak-semak kochia yang menghijau di atas bukit. Semak kochia tersebut berwarna magenta cerah saat memasuki musim gugur, menciptakan latar belakang yang kontras dengan langit biru cerah di musim ini. Bahkan musim dingin menawarkan pemandangan yang penuh warna dengan mekarnya bunga tulip es dan pohon aprikot Jepang. Selain menikmati pemandangan kebun bunga yang indah untuk setiap musimnya, pengunjung juga bisa menikmati beragam permainan di Pleasure Garden yang masuk dalam kawasan Taman Hitachi. Seluruh wahana di sini dirancang untuk permainan keluarga, ada water plaza, Gururi Forest Labyrinth, roller coaster, dan area bermain golf. Wahana favorit di taman ini adalah flowering atau kincir raksasa yang akan membawa kita ke ketinggian 100 meter dari atas permukaan tanah. Dari puncak kita bisa melihat pemandangan kebun bunga dengan latar belakang Laut Pasifik. Tiket permainan untuk wahana dijual terpisah mulai dari harga 100 hingga 600 yen bergantung pada jenis wahana. Setelah puas menikmati pemandangan bunga-bunga atau berkeliling area taman dengan bersepeda, pengunjung bisa mencoba makanan khas Ibaraki di Garden Restaurant. Atau jika hanya ingin minum kopi atau teh, pengunjung juga bisa Glass House dan Lakeside Cafe. Perencanaan dan pembangunan Hitachi Seaside Park dilakukan pada tahun 1979 sampai 1990. Meskipun telah sepenuhnya selesai, taman ini dibuka pertama kali pada tahun 1991. Fasilitas olahraga seperti area bersepeda dan course BMX menjadi taman ini tempat yang sempurna untuk pengalaman outdoor. Pada saat ini 57% dari area taman ini dibuka untuk umum dan area lainnya merupakan zona hutan. Pemirsa Tofels, kaviar merupakan makanan yang sering kali ditemukan di hidangan kelas atas dengan harga yang terbilang cukup fantastis. Sudah bukan hal baru kalau kaviar merupakan salah satu makanan termahal di dunia. Biasanya kaviar berwarna hitam, namun tahukah Anda bahwa ada kaviar berwarna putih atau albino? Kaviar albino ini dibudidayakan oleh seorang peternak di Austria. Penasaran seperti apa? Saksikan tayangan berikut ini seputar fakta unik kaviar albino. Kaviar ialah makanan yang terbuat dari telur berbagai jenis ikan sturgeon yang dikenal sebagai makanan mewah dengan harga fantastis. Sturgeon merupakan nama umum dari 26 spesies ikan yang termasuk dalam famili Accipinceridae. Ikan ini dikenal sebagai ikan penghasil kaviar ketika masa pembuahannya tiba. Kaviar ini tidak bisa didapatkan sepanjang tahun, hanya pada beberapa waktu yang merupakan masa pembuahan ikan sturgeon betina saja. Ikan sturgeon albino jarang ditemukan di alam liar, terjadi pada sebagian kecil sturgeon karena kelainan genetik yang menghambat produksi melanin. Kelangkaan sturgeon albino telah membuatnya menjadi makanan lezat yang dinikmati oleh segelintir orang yang mampu membayar dengan harga selangit. Ikan sturgeon banyak ditemukan di perairan Prancis. Masa hidup ikan ini akan berkisar antara 55 tahun untuk ikan jantan dan 80 hingga 150 tahun untuk ikan betina. Ikan sturgeon bisa mencapai bobot 1,1 hingga 1,6 ton. Pada umumnya, populasi ikan sturgeon sudah terancam punah karena penangkapan sturgeon untuk diambil kaviarnya. Secara internasional, perdagangan sturgeon liar di kawasan Laut Kaspia dan Laut Hitam telah dilarang sejak tahun 2006. Pada dasarnya telur kaviar berwarna hitam, namun seorang peternak ikan asal negara Austria bernama Walter Gurel bersama dengan anaknya Patrick membuat inovasi makanan dengan menggunakan telur ikan albino langka. Untuk membuat satu toples bubuk kaviar yang disebut dengan Sprot Targa Bianco, ayah dan anak tersebut menggunakan 5 kilo kaviar ikan-ikan langka dan mahal. Sturgeon albino atau ikan paus beluga albino yang telah mengalami dehidrasi, ikan sturgeon biasanya hidup hingga lebih dari 100 tahun, sementara beberapa ikan paus beluga memiliki usia yang lebih pendek. Setelah dipanen, telur dikeringkan sebelum lapisan halus dari daun emas 22 karat yang dapat dimakan ditaburkan di atasnya untuk membuatnya lebih mewah. Karena proses dehidrasi, 5 kg produk yang besar dan kuat diproses untuk menghasilkan 1 kg produk jadi.
Dibutuhkan 8 hingga 10 tahun untuk siap panen. Kaviar ini disebut memiliki rasa yang lembut bak bludru dan bateri seperti mentega. Jenis khusus kaviar ini terbuat dari campuran telur ikan albino dan emas putih 22 karat. Tak mengagetkan apabila harganya dibanderol hingga 300.000 US dollar atau setara dengan 3,9 miliar rupiah per kilogram. Apabila disetarakan pula, harga kaviar ini mencapai 40.000 US dollar atau sekitar 515 juta rupiah per 1 sendok teh. Wah, harga yang sangat fantastis ya. Kaviar salah satunya berasal dari Austria, negara dengan polutan tanah, air, dan udara yang rendah di dunia. Makanan ini memberikan efek sangat positif untuk kekebalan tubuh manusia. Sementara rasanya sangat kuat dan khas seperti ikan segar meski hanya digunakan dalam jumlah sangat kecil dalam wadah pasta, risotto, atau makanan serupa lainnya. Tak hanya itu, dibalik dari harganya yang sangat fantastis, kaviar kaya akan kalsium, fosfor, protein, selenium, zat besi, magnesium, vitamin A, B, C, D, B6, B12, dan B2. Kaviar juga mengandung asam amino esensial seperti lisin, isoleusin, metionin, argin, dan histidin. Menurut data Gizi, 1 sendok makan kaviar mengandung 1 gram asam lemak omega 3 yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Itulah pemirsa fakta unik kaviar albino yang harganya fantastis. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tersebut bermanfaat ya. Tahun 2024, Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Lantas, seperti apa perjuangan Garuda Muda dilakukan? Giant Trevally, ikan predator yang gemar makan burung. Singa Asia dan singa Atlas yang punah. Saksikan semuanya di OMG episode kali ini. Sejarah baru saja diukir. Tahun 2024, Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Hari Minggu 21 April, tidak hanya Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, namun di seluruh penjuru Indonesia suara bergemuruh. Kemenangan telak timnas membantai Jordania. Ya, kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Pesta gol pertama diawali lewat titik putih di menit ke-23. Dialah Marcelino Ferdinand, sang eksekutor yang berhasil melesakkan bola ke gawang Yordania. Ferdinand nyatanya memang cemerlang. Ini terlihat dari mulai U17, U20 hingga menjadi pemain timnas U23 tahun 2024. Dan gol yang dicetak pemain asal klub Persebaya Surabaya ini disusul oleh rentetan gol pemain lainnya. Indonesia kembali menggandakan keunggulan lewat gol indah Witan Sulaiman di menit ke-40. Tendangan flashing Witan tak mampu dihalau Ahmad Al-Juadi. Witan Sulaiman beranjak dari keluarga yang sederhana dengan seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang sayur. Berawal dari belajar autodidak, kemudian masuk sekolah bola, dan Witan pun kini berkarir profesional hingga turut andil dalam mencetak sejarah baru Piala Asia U23. Di babak kedua, Indonesia menambah 2 gol lagi lewat Marcelino Ferdinand dan Komang Teguh. Inilah Komang Teguh Krisnanda Putra.
Pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah untuk klub Liga 1 Borneo FC Samarinda yang kini menjadi bagian dari tim nasional Indonesia U23. Pemirsa, sejak pertama kali kejuaraan ini diselenggarakan pada 2013, Timnas Indonesia U23 sama sekali belum pernah ikut. Garuda Muda selalu kandas di babak kualifikasi. Pada edisi terakhir kualifikasi Piala Asia U23 pada 2021, Indonesia gagal setelah dikalahkan 2 kali oleh Australia di grup G. Dan di tahun 2024 ini, di grup A, Indonesia mengemas 2 kemenangan yakni atas Australia 1-0 dan Yordania 4-1. Indonesia hanya sekali kalah 0-2 dari Qatar di laga perdana. Sebelumnya, Kamis 18 April 2024, Indonesia meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia. U23 Garuda Muda membungkam Australia 1-0 lewat gol Komang Teguh. Pada laga kedua Piala Asia U23 2024, pasukan asuhan Sintayong tampil agresif di babak pertama dan mendesak Australia. Australia pantas menaikkan intensitas permainan di babak kedua, tapi tak mampu menembus pertahanan Indonesia. Hal menegangkan pun terjadi. Indonesia dihukum penalti pada menit ke-23 setelah VAR memeriksa handball Komang Teguh. Muhammad Toure mengarahkan bola ke pojok kanan dan sukses dibaca oleh Hernando Ari. Dari sepak pojok yang dihasilkan, Indonesia nyaris kebobolan. Sundulan Toure memantul mistar gawang, lalu sepakan Nissan Velupilai dihalau Hernando. Australia kembali mengancam pada menit ke-75. Toure menyambar bola liar di depan kotak penalti, hanya melesat ke atas gawang. Pemirsa, kesuksesan Timnas Indonesia U23 melenggang ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 menjadi gebrakan baru. Jika melihat perkembangannya, skuad Garuda Muda sudah tak bisa dipandang sebelah mata. Perjalanan Timnas Indonesia U23 memang diwarnai banyak kejutan. Di laga awal, Garuda Muda harus mengalami kekalahan yang menyakitkan saat digebuk tuan rumah Qatar 2 gol tanpa balas. Namun hal ini tak membuat mental Garuda Muda amblas. Nyatanya mereka justru berhasil mengalahkan Australia U23 dengan skor 1-0. Dari segi permainan, banyak pujian yang dilayangkan untuk skuad Garuda Muda. Dan puncaknya, Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses menyegel posisi runner-up grup A dengan menggasak Yordania U23 dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini sekaligus mengukir sejarah baru karena Indonesia bisa langsung lolos ke fase gugur pada penampilan debutnya. Pada babak perempat final, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Korea Selatan. Jika melihat perkembangan pesat yang diperlihatkan anak asuh Sintayong belakangan ini, tim lawan tentu enggan meremehkan. Semoga Garuda Muda bisa berhasil gemilang ya pemirsa. Mari kita dukung penuh Timnas Indonesia. Pemirsa, kita lihat sisi lain dari AFC U23 ini. Ternyata di balik ini, Qatar mempunyai stadion sepak bola megah dan mewah untuk dipakai laga tanding. Stadion yang menjadi tuan rumah perhelatan bergengsi ini mencakup fasilitas-fasilitas luar biasa yang tidak hanya menawarkan kenyamanan maksimal bagi penonton, tetapi juga menciptakan atmosfer yang menggugah semangat. Stadion Abdullah bin Khalifa, sebelumnya dikenal dengan nama Stadion Lekhwia SC, adalah sebuah stadion sepak bola yang berada di Doha, Qatar. Stadion ini merupakan markas Al Duhail SC. Konstruksi stadion dibangun 2011 dan selesai pada Februari 2013. Tahap pertama selesai pada Mei 2012. Stadion secara resmi dibuka pada 15 Februari 2013 dengan menggelar pertandingan pertama Liga Bintang Qatar antara Al Duhail menghadapi Al Khor. Kapasitas resmi stadion 12.000 orang yang berlokasi berdekatan dengan Kompleks Internal Security Forces di distrik Duhail, ibu kota Doha. Qatar setidaknya memiliki 9 stadion berkelas internasional. Nah pemirsa, semoga stadion-stadion megah ini menjadi saksi bahwa tim Garuda Muda Indonesia akan terus mengukir sejarah sepak bola Indonesia di kancah dunia.
Seperti apa fakta dari ikan giant trevally yang menjadi primadona di kalangan pemancing? Informasinya setelah jeda berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Intersi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Begitu istirahat untuk sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini begitu. Dan tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik, Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana, Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan. Henry, kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Sedikit Mbak Mutia, sedikit siapanya maju Mbak ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komitkan. Jumlah tamu juga terkonfirmasi yang tadi kami sempat sampaikan ini sekitar ada 25 tamu yang sudah hadir terkonfirmasi. Bahkan ini juga dapat kami sampaikan kembali juga kami para media saat ini masih menunggu kehadiran beberapa tamu undangan yang nantinya akan hadir pada hari ini. Dan jika kita dapat gambarkan di depan pintu, ini memang kami belum bisa memasuki kawasannya. Bahkan juga di sekitaran dari kawasan tempat terlaksanakannya untuk acara hari ini juga kami belum bisa memasuki kawasan begitu. Dan memang untuk sejumlah keamanan tadi yang tepat kami sampaikan sudah mulai terlihat dari para tamu undangan juga keamanan untuk bisa memasuki kawasan nantinya terlaksanakannya acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, kita melihat ada lagi satu kendaraan yang datang baru saja masuk ke dalam Hambalang ya Henry ya. Dan apakah ini artinya proses pembekalan ini akan dijalankan secara tertutup, Henry? Dan apakah ini satu-satunya pintu untuk para tamu undangan masuk, Henry?
Ya baik Bayu dan juga pemirsa, betul sekali ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pembekalan, dan juga tentunya tadi kami sempat melihat satu kendaraan yang masuk, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa yang sudah masuk tadi pada untuk kendaraan yang baru saja masuk ke acara ke dalam ruangan tersebut. Begitu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan, Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara, Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara, Henry, saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat. Di bawah para angler di seluruh dunia, para angler yang pernah bertarung dengan ikan ini pasti akan selalu ketagihan akan bagaimana rasa tarikannya. Tenaga ikan pada tarikan pertama saat menyambar umpan pun sangat dahsyat. Di saat strike pertama ini, para angler harus ekstra kuat menahan joran. Ikan giant trevally akan membawa lari umpan ke karang, sehingga kenur pancing pun akan riskan putus karena tergesek karang. Ruangan tersebut, begitu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan, Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara, Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara, Henry, saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat untuk menunggu, sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini, begitu. Dan tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan, nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik, Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana, Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan, Henry. Kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Persiapannya sedikit Mbak Mutia, sedikit persiapannya maju Mbak, ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti lihat. Mbak ada baju khusus nggak sih Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan nih Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komit kan. Jumlah tamu juga
terkonfirmasi yang tadi kami sempat sampaikan ini sekitar ada 25 tamu yang sudah hadir terkonfirmasi. Bahkan ini juga dapat kami sampaikan kembali juga kami para media saat ini masih menunggu kehadiran beberapa tamu undangan yang nantinya akan hadir pada hari ini. Dan jika kita dapat gambarkan di depan pintu, ini memang kami belum bisa memasuki kawasannya. Bahkan juga di sekitaran dari kawasan tempat terlaksanakannya untuk acara hari ini juga kami belum bisa memasuki kawasannya begitu. Dan memang untuk sejumlah keamanan tadi yang tepat kami sampaikan sudah mulai terlihat dari para tamu undangan juga keamanan untuk bisa memasuki kawasan nantinya terlaksanakannya acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, kita melihat ada lagi satu kendaraan yang datang baru saja masuk ke dalam Hambalang ya Henry ya. Dan apakah ini artinya proses pembekalan ini akan dijalankan secara tertutup, Henry? Dan apakah ini satu-satunya pintu untuk para tamu undangan masuk, Henry? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, betul sekali ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pembekalan. Dan juga tentunya tadi kami sempat melihat satu kendaraan yang masuk, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa yang sudah masuk tadi pada untuk kendaraan yang baru saja masuk ke acara ke dalam ruangan tersebut. Begitu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara, Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara, Henry, saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat untuk menunggu, sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini begitu. Dan tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan, nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana, Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan, Henry. Kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Persiapannya sedikit Mbak Mutia, sedikit persiapannya maju pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu, nanti lihat. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komitkan. Jumlah tamu juga terkonfirmasi yang tadi kami sempat sampaikan ini sekitar ada 25 tamu yang sudah hadir terkonfirmasi. Bahkan ini juga dapat kami sampaikan kembali juga kami para media saat ini
masih menunggu kehadiran beberapa tamu undangan yang nantinya akan hadir pada hari ini. Dan jika kita dapat gambarkan di depan pintu, ini memang kami belum bisa memasuki kawasannya, bahkan juga di sekitaran dari kawasan tempat terlaksanakannya untuk acara hari ini juga kami belum bisa memasuki kawasan begitu. Dan memang untuk sejumlah keamanan tadi yang tepat kami sampaikan sudah mulai terlihat dari para tamu undangan, juga keamanan untuk bisa memasuki kawasan nantinya terlaksanakannya acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, kita melihat ada lagi satu kendaraan yang datang baru saja masuk ke dalam Hambalang ya Henry ya. Dan apakah ini artinya proses pembekalan ini akan dijalankan secara tertutup, Henry? Dan apakah ini satu-satunya pintu untuk para tamu undangan masuk, Henry? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, betul sekali ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pembekalan. Dan juga tentunya tadi kami sempat melihat satu kendaraan yang masuk, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa yang sudah masuk tadi pada untuk kendaraan yang baru saja masuk ke acara ke dalam ruangan tersebut. Begitu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan, Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara, Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara, Henry, saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat untuk menunggu, sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini begitu. Dan tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan, nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana, Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan, Henry. Kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Sedikit Mbak Mutia, sedikit siapanya maju Mbak ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti lihat. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya, bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim, itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komitkan. Jumlah tamu juga terkonfirmasi yang tadi kami sempat sampaikan, ini sekitar ada 25 tamu yang sudah hadir terkonfirmasi. Bahkan ini juga dapat kami sampaikan kembali juga, kami para media saat ini masih menunggu kehadiran beberapa tamu undangan yang nantinya akan hadir pada hari ini. Dan jika kita dapat gambarkan di depan pintu, ini memang kami belum bisa memasuki kawasannya. Bahkan juga
di sekitaran dari kawasan tempat terlaksanakannya untuk acara hari ini juga kami belum bisa memasuki kawasan begitu, dan memang untuk sejumlah keamanan tadi yang tepat kami sampaikan sudah mulai terlihat dari para tamu undangan juga keamanan untuk bisa memasuki kawasan nantinya terlaksanakannya acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, kita melihat ada lagi satu kendaraan yang datang baru saja masuk ke dalam Hambalang ya Henry ya. Dan apakah ini artinya proses pembekalan ini akan dijalankan secara tertutup Henry? Dan apakah ini satu-satunya pintu untuk para tamu undangan masuk Henry? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, betul sekali ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pembekalan. Dan juga tentunya tadi kami sempat melihat satu kendaraan yang masuk, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa yang sudah masuk tadi pada untuk kendaraan yang baru saja masuk ke acara ke dalam ruangan tersebut. Begitu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara, Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara, Henry, saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat untuk sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini begitu. Dan tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan, nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan Henry. Kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Sedikit Mbak Mutia, sedikit siapanya maju Mbak, ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari, berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti lihat. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komitkan. Jumlah tamu juga terkonfirmasi yang tadi kami sempat sampaikan, ini sekitar ada 25 tamu yang sudah hadir terkonfirmasi. Bahkan ini juga dapat kami sampaikan kembali juga, kami para media saat ini masih menunggu kehadiran beberapa tamu undangan yang nantinya akan hadir pada hari ini. Dan jika kita dapat gambarkan di depan pintu, ini memang kami belum bisa memasuki kawasannya. Bahkan juga
dari kawasan tempat terlaksanakannya untuk acara hari ini juga kami belum bisa memasuki kawasan begitu, dan memang untuk sejumlah keamanan tadi yang tepat kami sampaikan sudah mulai terlihat dari para tamu undangan juga keamanan untuk bisa memasuki kawasan nantinya terlaksanakannya acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, kita melihat ada lagi satu kendaraan yang datang baru saja masuk ke dalam Hambalang ya Henry ya, dan apakah ini artinya proses pembekalan ini akan dijalankan secara tertutup, Henry? Dan apakah ini satu-satunya pintu untuk para tamu undangan masuk, Henry? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, betul sekali ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pembekalan. Dan juga tentunya tadi kami sempat melihat satu kendaraan yang masuk, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa yang sudah masuk tadi pada untuk kendaraan yang baru saja masuk ke acara ke dalam ruangan tersebut. Begitu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara, Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara, Henry, saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat begitu. Istirahat untuk sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini begitu. Dan baik, tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan, nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana, Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan, Henry. Kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Persiapannya sedikit Mbak Mutia, sedikit persiapannya maju pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, desainnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komitkan. Jumlah tamu juga terkonfirmasi yang tadi kami sempat sampaikan, ini sekitar ada 25 tamu yang sudah hadir terkonfirmasi. Bahkan ini juga dapat kami sampaikan kembali juga, kami para media saat ini masih menunggu kehadiran beberapa tamu undangan yang nantinya akan hadir pada hari ini. Dan jika kita dapat gambarkan di depan pintu, ini memang kami belum bisa memasuki kawasannya. Bahkan juga
di sekitaran dari kawasan tempat terlaksanakannya untuk acara hari ini juga kami belum bisa memasuki kawasannya begitu, dan memang untuk sejumlah keamanan tadi yang tepat kami sampaikan sudah mulai terlihat dari para tamu undangan juga keamanan untuk bisa memasuki kawasan nantinya terlaksanakannya acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, kita melihat ada lagi satu kendaraan yang datang baru saja masuk ke dalam Hambalang ya Henry ya. Dan apakah ini artinya proses pembekalan ini akan dijalankan secara tertutup Henry? Dan apakah ini satu-satunya pintu untuk para tamu undangan masuk Henry? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, betul sekali ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pembekalan. Dan juga tentunya tadi kami sempat melihat satu kendaraan yang masuk, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa yang sudah masuk tadi pada untuk kendaraan yang baru saja masuk ke acara ke dalam ruangan tersebut. Dan itu juga nantinya kami terus mengupdate informasi dan memberikan informasi terbaru terkait dengan acara untuk hari ini. Sementara Bayu. Baik, kami juga melihat ada yang bisa dimintakan mungkin statementnya. Jika ada memungkinkan Anda bisa merapat mungkin ke tempat rekan-rekan yang melakukan wawancara Henry. Apakah ada yang bisa Anda wawancara Henry saat ini? Ya baik Bayu dan juga pemirsa, namun jika kami dapat sampaikan konfirmasi terkait dengan statement yang bisa didapatkan, ini belum ada tanda-tanda pemberian statement dari para calon menteri maupun wakil menteri dan juga para pejabat lainnya. Namun ini tadi yang dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Bayu, ini memang awak media masih melakukan istirahat begitu. Istirahat untuk sambil menunggu kehadiran para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara hari ini begitu. Dan baik, tentunya nanti jika ada statement yang dapat disampaikan oleh para tamu undangan, nanti akan kami terus update dan juga berikan informasi terbaru. Baik Henry. Ya, kita akan tunggu terus bagaimana update di sana Henry. Terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan Henry. Kita akan pantau terus dan kami akan segera kembali ke Anda. Dan pemirsa, politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan hari ini. Siapannya sedikit Mbak Mutia, sedikit siapannya maju pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti lihat. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, desainnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara Jakarta. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komitkan